Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu ya. Jumat dah lewat. Dan ini di bulan yang mulia, di bulan Zulhijjah, yang mana pada hari-hari di bulan Zulhijjah ini merupakan ahabbu ilallah. Rasulullah ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni yaumul ashar. Tidaklah dari hari-hari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amal soleh, yaitu di hari 10. Nah, 10 ini nanti banyak tafsirannya ya. Nah, qalu wala jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, apakah bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah bersabda wala jihadu fi sabilillah. Bahkan hari-hari ini, hari-hari yang mulia ini di bulan Zulhijjah ini, di 10 awal di bulan Zulhijjah ini bahkan tidak bisa dikalahkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa kata Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, walam yarji' ba'da dzalika bi syai'in, dan dia tidak pulang lagi dengan membawa hartanya dan jiwanya. Maka jemaah sekalian, karena sekarang hari yang mulia, bulan yang mulia, maka kita isi hari-hari yang mulia ini dengan memperbanyak beramal soleh, salah satunya dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Dan kita akan lanjutkan kembali kajian kitab At-Tibyan kita. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan tentang adab pelajar. Adab gurunya sudah selesai. Sekarang adab pelajarnya, adab penuntut ilmunya. Kita kemarin sampai kepada bahasan tentang, sekarang kita masuk kepada bahasan tentang patuh pada guru. Ini bahasanya patuh pada guru. Beliau menuliskan wa yanbaghi an yanqada li muallimihi. Pelajar itu kata beliau meski patuh kepada gurunya, wa yusawirahu fi umurihi, dan berdiskusi, bermusyawarah dengan gurunya. Dan setelah kami baca-baca kembali ya, oh ternyata alhamdulillah pernah mondok ya, pernah masuk pesantren, dan banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak pesantren dalam kitab ini. Nah, patuh pada ustadz, pada syekh, pada guru, kemudian bermusyawarah ketika kita ada problem, ada permasalahan. Alhamdulillah pernah terjadi ya dalam kehidupan anak pribadi. Wa yaqbala qawlahu, dan menerima perkataan-perkataannya, menerima nasihat-nasihatnya. Kal maridi al-aqil yaqbalu qawlat tayyib an-nasihi al-hadik. Sebagaimana seseorang yang sakit, tentunya dia akan menerima nasihat-nasihat, resep-resep dari dokter ya. Kita tuh kan kadang-kadang berobat itu karena mungkin dia kan dokter kan orang yang pakar di bidangnya ya. Belum diberi obatnya kadang-kadang lah sembuh. Kan? Nah, belum diberi lah sembuh karena kita yakin kan? Nah, kita yakin dengan dokter itu.
Nah, ini sekarang kita yakin dengan orang yang akan mengobati kita. Mengobati dalam kekurangan ilmu kita. Harus yakin. Yakin dengan perkataannya. Yakin dengan omongannya. Karena ya pernah kami juga singgung bahwa suhbah pertemanan itu, nah salah satunya adalah ya kita berteman, kita berjumpa, kita berkawan dengan seseorang yang dia menjadi dawa dalam kehidupan kita, menjadi obat. Obat dari kekurangan kita dalam ilmu adalah guru kita, adalah syekh kita. Nah, maka ketika diberikan nasihat, maka terimalah nasihatnya, terimalah perkataannya. Wahada aula, kata beliau, dan itu tentunya lebih utama. Walaupun sebenarnya kita bisa mencari referensi yang lain, ya, kita mungkin punya alternatif lain dari jawaban-jawaban yang mungkin kita bisa cari sekarang di mana-mana, di Google, di YouTube, segala macam. Dan tapi tentunya nah, dalam hal ini kata beliau mendengarkan perkataan yang membenarkan perkataan itu lebih utama. Nah, berikutnya bab tentang fi ahliya al-muallim wa ihtiramu at-talib lahu. Wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, kata beliau. Janganlah seseorang belajar kecuali kepada seseorang yang dia capable, memiliki keahlian di bidangnya. Nah, kita kan paham lah ya, orang yang ahli di bidang ini, ahli di bidang ini, ahli di bidang tafsir, ahli di bidang nahwu sharaf, ahli di bidang tajwid, ya. Nah, ini kata beliau, janganlah belajar dengan orang yang dia tidak ahli di bidangnya. Wa dhaharat diyanatuhu, dan menonjol keagamaannya. Ya. Jangan berguru pada orang fasik. Nah, ini banyak nih viral ya. Ada yang pandai bahasa semut, ada yang pandai bahasa jin sekarang. Nah, ini kacau nih. Katanya tak jadi ulama kalau tidak bisa bahasa Suryani. Nah, ini ya. Dan itu di panggung lagi ya, masya Allah. Nah, di negara apa namanya tempat di Indonesia nih. Dan ada banyak pengikutnya kan. Nah, jadi keagamaan yang menonjol itu ya keilmuannya yang mumpuni ya, keilmuan yang dia pakar di bidangnya. Nah, kita kan memiliki kepakaran masing-masing ya. Kita memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Setiap orang gurunya itu apa namanya tidak akan mungkin dia memahami semua aspek semua bidang. Nah, makanya bergurulah dengan banyak orang ya, yang tentunya tadi dia memiliki ya ahliyah, kemahiran di bidangnya, profesional di bidangnya. Kemudian wa zaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan tentunya nyata, nah, terbukti ma'rifahnya ya, pengetahuannya. Kemudian washtaharat siyanatuhu, dan tentunya ya kalau kita dapati orang yang dia seperti ini, kita mendapatkan guru yang luar biasa, yaitu orang yang memiliki kebersihan hati, kebersihan jiwa, ya. Nah, terhindar dari perbuatan-perbuatan penyakit-penyakit hati, ya. Nah, maka kalau dapat guru seperti ini luar biasa. Ini perkataan faqad qala Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin beliau mengatakan ya, dan Malik bin Anas wa ghairuhuma minas salaf, dan juga ulama-ulama dari salafun saleh, kata mereka hadzal ilmu din, ilmu ini adalah agama ya, mencari ilmu itu adalah kewajiban dalam agama kita. Talabul ilmi kan fardhu, maka mencari ilmu itu adalah bagian dari agama kita. Maka kata mereka, "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Maka perhatikanlah dengan baik. Ya. Pandai-pandailah, selektiflah kita dalam mencari ilmu. Ya.
Maka lihat-lihatlah dengan siapa engkau mengambil agama itu. Karena nanti pemahaman dalam kita beragama itu akan kita adopsi dari siapa yang kita dengar kan? Dari siapa yang kita ambil ilmunya. Maka banyak orang yang ketika belajar dengan ini begini pemahamannya. Dia berpindah guru pada yang berubah pemahamannya. Maka mintalah pendapat kepada orang yang telah paham tentang agama, paham tentang keilmuan ini, kepada siapa kita harus belajar mencari ilmu. Itu kata beliau. Kemudian berikutnya, wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Seorang penuntut ilmu, kata beliau, dia meski memuliakan dan tentunya meyakini akan kesempurnaan gurunya. Dan kata beliau, wa ya'taqida kamala ahliyatihi, dan meyakini akan keunggulannya. Meyakini tadi bidangnya, meyakini bidangnya. Wa rujhanahu ala tabaqatihi. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, dan itu kata beliau justru lebih dekat baginya agar bisa mengambil manfaat dari guru tersebut. Begini, mungkin nanti kita dapatkan misalnya seorang guru, seorang ustadz yang tidak sesuai dengan selera kita gitu. Baik mungkin cara penyampaiannya, mungkin humor-humornya, mungkin jokes-jokesnya gak cocok dengan kita mungkin ya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri setiap orang itu tadi dia memiliki keahliannya masing-masing. Maka seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, maka dia harus membersihkan hal-hal yang dia sukai ini. Demi apa? Demi mendapatkan hal-hal yang tidak dia miliki tadi. Ya. Yang kita ambil itulah orang yang dia sesuai dengan keahliannya tadi. Nah, wa kana ba'dul mutaqaddimin, sebagian ulama-ulama mutaqaddimin, idza dhahaba ila muallimihi, ini luar biasa nih. Mungkin kita enggak pernah lakukan ini. Sebelum mereka pergi belajar, ulama zaman dahulu ya. Sebelum mereka pergi belajar, itu mereka bersedekah. Bersedekah, tasaddaqa bi syai'in, untuk apa? Wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni. Dan mereka berdoa, ya Allah, tutupilah aib kekurangan dari guruku ini terhadapku. Mereka bersedekah sambil berdoa, ya Allah, janganlah buka aib guruku ini terhadapku. Kenapa? Seorang murid ketika dia melihat aib gurunya, melihat aib ustadznya, itu akan mengurangi izzahnya, akan mengurangi muruah sang guru. Mendingan kita tidak tahu, gitu nih. Mendingan seorang murid tidak tahu kekurangan gurunya, sehingga dia lebih cenderung mengambil kemanfaatan dari gurunya itu dibandingkan dengan memikirkan kekurangan gurunya. Nah, tak pernah kita lakukan ini. Atau janganlah bersedekah, jauhlah kita bersedekah. Kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah perlihatkan kekurangan ustadz kami ini kepadaku, agar kita bisa mengambil manfaat darinya. Enggak pernah kita ya. Masya Allah. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab-adab ini kita pelajari untuk apa? Nah, kita mengharap kepada Allah agar ilmu ini hinggap pada kita semua, dan kita gampang memahami agama ini, dan kita gampang mengamalkannya. Nah, yang kita inginkan kan barokah, keberkahan dari ilmu itu. Oke, untuk apa kata mereka? Wala tudhib barakata ilmihi minni. Untuk apa? Agar aku tadi tidak berprasangka buruk, tidak memikirkan kekurangan guruku, sehingga keberkahan dari ilmu itu sampai kepada diriku. Ini para ulama salaf dahulu ya. Masya Allah, luar biasa. Wa qala Rabi', dan Rabi' sahabat Imam Syafi'i mengatakan, ya,
Majtaratu an ashrabal ma'a. Aku ini tidak berani, kata dia, minum air. Sementara ya, wasyafi'u yanzuru ilayya haibatan lahu. Pada waktu itu ketika Imam Syafi'i lagi memandang ke arahku. Kenapa? Karena kewibawaannya. Nah, ini sekarang ustadznya banyak hilang wibawanya. Lagi bertenaga ya. Ustadz. Ustadznya banyak tak bertenaga ya. Hilang kewibawaan. Ini luar biasa. Minum aja dia sungkan. Minum di depan Imam Syafi'i itu sungkan. Karena wibawanya. Karena wibawanya. Nah, jadi ustaz sekarang banyak kehilangan wibawa ya. Warawaina an Amiril Mukminin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dan telah kami terima, kata beliau, riwayat yang bersumber dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Katanya, ya, min haqqil alim alaika an tusallima 'alan nasi 'ammah. Termasuk kewajibanmu terhadap guru, yaitu engkau memberikan salam kepada semua hadirin. Jadi kalau masuk majelis ilmu kan, atau misalnya kalau kami dulu di pondok biasanya setelah maghrib itu ada kajian disampaikan oleh Ustaz membahas kitab tertentu misalnya. Kalau kita datang terlambat, kata beliau, itu memberikan salam kepada seluruh orang yang hadir di sana. Assalamualaikum. Umum untuk semuanya, ammah. Nah, ini kalau kita justru mengganggu ya. Udah kajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kata beliau, ammah wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Dan mengkhususkan salam untuk guru tersendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Gitu. Itu adab. Assalamualaikum untuk semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru khusus. Assalamualaikum Ustaz. Maaf terlambat. Itu ya. Dulu kita pernah belajar tidak suruh masuk ya. Tidak suruh masuk. Belajar matan Imam Al-Jazari. Mana mamang ada? Mau itu. Tidak suruh masuk. Apa namanya? Pak siapa namanya? Takmir. Siapa nama? Dede. Pak Dede ya. Pak Dede. Pak Dede lagi sibuk bagi jajak. Pak Dede. Masih ingat ya? Kita dulu belajar matan ya. Amun terlambat ada uang masuk ya. Iya kan? Ada uang masuk. Di luar lah dia. Masuk diri dulu. Diizinkan baru duduk. Wah, gitu memang rupanya diterapkan benar kitab At-Tibyan itu. Ya, diterapkan benar. Gitulah dalam adab-adab menuntut ilmu itu memang seperti itu ternyata ya. Nah, kemudian salam khusus untuk ustadznya. Kemudian wa an yajlisa amamahu, dan jangan duduk di depannya. Ya jelas ini ya, karena ini tidak sopan. Wala tusyiranna indahu biyadika. Jangan memberikan isyarat nunjuk-nunjuk dengan tanganmu, kata beliau. Wala ta'mizanna bi'ainika, dan jangan engkau mengedipkan kedua matamu. Kalau kita mungkin orang kita biasanya ngenjimut. Assalamualaikum. Gitu kan? Itu tidak sopan sebenarnya. Tidak sopan. Wala taqulanna, ini juga penting ya. Jangan engkau mengatakan qala fulan khilafan liqaulihi. Jangan engkau katakan di depan guru orang itu tuh gini nih nyebutnya, atau ustadz itu nih beda nih seperti yang kamu sampaikan, atau menurut ustadz ini beda nih Pak. Itu enggak beradab sebenarnya. Misalnya kita belajar di tempat lain, kita belajar dari wasilah yang lain, sarana yang lain, dari YouTube misalnya, dari apa-apa saja, atau di guru tempat-tempat yang lain.
Mungkin kita mendapatkan materi yang sama, tapi penjabarannya berbeda. Termasuk bukan dari adab kepada guru, ketika kita misalnya berada di depannya, dia menyampaikan sebuah materi. Ustadz, menurut Ustadz yang lain itu bukan gini nih. Ah, itu tidak sopan. Itu bahkan menyakiti hati. Itu menyakiti hati seorang syekh, seorang guru ya. Nah, tapi mungkin kita bisa membahasakan dengan bahasa yang lebih lembut ya, karena berbeda kan. Nah, berbeda manzilah, berbeda kan. Nah, itu memang tidak apa namanya tidak baik dilakukan oleh seorang pelajar. Nah, mungkin itu juga yang membuat seseorang itu tidak dapat ilmu-ilmu itu terus ilmu yang dia tapak ragu lah nggak ragu nggak pernah yakin dengan ilmu yang mungkin dia pelajari itu. Nah, karena membanding-bandingkan. Dan ini juga merupakan salah satu yang disebut oleh ulama itu tughliqu abwabut taufik. Yang membuat tertutupnya pintu taufik itu ya ini, suka membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan apa namanya perkataan si fulan guru ini dan si fulan yang lain, guru yang lain. Wala ta'tabanna 'indahu ahadan. Dan jangan mengumpat jangan mengumpat seseorang di dekatnya. Misalnya kita ngata-ngatain orang lain di dekat dia. Nah itu, gitu. Misalnya punya berapa murid nih. Kawan aku tuh pun tidak datang. Aku tahu dah. Nah, itu pun ya sibuk tidak keluar nara. Misalnya di depan gurunya. Nah itu bukan bagian dari adab. Ini kata beliau, bukan kata saya ya. Nah, kemudian wala ta'tabanna wala tusarir fi majlisihi, dan janganlah engkau diskusi di majelisnya. Nah, ini diskusi. Guru lagi menyampaikan materi, didiskusi no lain, membahas no lain. Ini kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi ya, bukan kata saya. Jangan diskusi kalau lagi baca materi itu. Kata Imam Nawawi. Ya, ini tidak akan hinggap ilmu. Nak belajar banyak sebanyak apapun, nak banyak apapun guru, tidak akan hinggap ilmu deh. Karena berkah ilmu itu tidak dapat. Ya, itu kata beliau. Kemudian wala ta'khudhu bisawbihi, dan kata beliau jangan memegang bajunya. Wala tuliha alaihi idza kasila, dan jangan mendesaknya ketika dia malas. Disuruh ngisi. Atau enggak lah, malas lah aku ngisi. Misalnya ya, kita Ustaz tolong Ustaz, ngisi pengajian seni Ustaz, tempat kami Ustaz, tolonglah please Ustaz, tolong please Ustaz. Atau Ustaz enggak bukan anak, mungkin dia ada alasan lain, mungkin dia ada program yang lain ya, agenda yang lain, mungkin enggak. Itu kata beliau jangan maksa. Kalau kami di pondok, nah kami nanya, Ustaz nak setoran hafalan, mohon maaf ya, hari ini kita tidak setoran dulu. Ya udah, pergi aja. Dakwah, mohon please Ustaz letih Ustaz, ngapa Ustaz yang Ustaz makan, dakwah maksa. Dakwah maksa, karena itu adab ya. Nah, maksa. Kemudian wala tu'rid, dan jangan merasa bosan. La tasba' ya. Ai la tasba' min tuli suhbatihi, dan jangan bosan dengan panjangnya perjalanan dalam menuntut ilmu itu. Masya Allah. Ini kata Imam Syafi'i kan, tulus zaman kan. Ya, akhilan tanalul ilma illa bi syiddati asya. Tidak akan kau dapatkan keberkahan ilmu itu kecuali dalam engkau memiliki 6 perkara. Setelahnya adalah suhbati ustadzin, ya, yaitu bermulazamah, bertemu, belajar dengannya. Wa tulus zaman, dan sepanjang hayat, sepanjang waktu. Dan Masya Allah ya, pernah ngerasakan ya, lama amat lah rasa duduk. Karena kan misalnya kita setoran hafalan, itu ada bosan, ngantuk kan. Apalagi kita udah selesai setoran, kawan muda-muda, kawan gini perbaiki, tasin pula, waduh lamanya.
Saya pernah mendapatkan guru, ya, dulu ustadz saya itu, mohon maaf, mungkin menurut pandangan kita, dia lebih rendah ilmunya dibanding kita. Bacaan Qur'annya enggak benar, ya. Tapi saya enggak mengambil kekurangan dirinya. Kalau saya ngambil dia tuh sudah banyak belajar tempat-tempat lain. Mungkin keilmuan untuk agama dia mungkin lemah. Mungkin kita ambil keilmuan dunianya. Nah itu, ambil kelebihan-kelebihannya. Bukan kita fokus pada kekurangannya. Karena banyak teman-teman saya itu yang mengaji itu dia tereliminasi. Kenapa? Ustadz, lah itu pula materinya. Lah itu pula diulang pula. Itu pula. Nah, akhirnya dia tersisihkan. Akhirnya dia tereliminasi dari keberkahan mendapatkan ilmu. Jadi suhbah ini panjang, ya. Suhbah ini pertemanan kita dengan guru ini selama kita masih membutuhkan guru, selama kita masih membutuhkan ilmu, teruslah bersuhbah. Teruslah kita berguru kepada orang yang kita menjadikan sebagai ustadz tadi. Nah, kemudian wayan bagi an yata'addaba bihadhil khisal allati arsyada ilaiha aliyun. Patutlah seorang penuntut ilmu melaksanakan adab-adab yang disebutkan dalam hal-hal yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian kata beliau an yarudda ghibata shakhsihi syaikhihi in qadira. Hendaklah seorang penuntut ilmu dia menolak hujatan, ya, hujatan, umpatan terhadap gurunya jika dia mampu. Nah, kita tahu nih guru kita kekurangan. Tahanlah. Jangan menjelekkan guru, jangan. Bulau itu lah, salah pula macam. Bulau itu. Itu pula ada ajarkan. Bulau itu. Ini akan mengurangi, akan menghilangkan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Apa pun juga bulau itu. Membahas lain-lain. Lain kan materi, lain tema pula. Kalau dapat simpan aja dalam otak gitu. Menurut aku sih, jangan sampai dikeluarkan. Kalau mampu, nah, kata beliau, jikalau mampu in qadira, fa in ta'azzara alaihi ruddaha, ya, faruq dzalika al majlis. Nah, kalau memang kita tidak suka, kalau memang kita tidak cocok dengan ustaz, jangan ngumpat. Ya udah, tinggalkan aja majelis itu, kata beliau. Tinggalkan aja majelisnya. Ini kata beliau, kata Imam Nawawi. Kalau memang udah kuat lagi lakukan, puja-puja kajian ini ya udah pergi aja. Dibandingkan kita mengotori hati kita, jiwa kita, mendingan kita keluar. Ini kata beliau. Berikutnya, fi adabi ad-dukhul ila majlisil ilmi. Ini ada juga adab masuk ke dalam majelis ilmu. Adab masuk ke dalam majelis ilmu. Fayadkhulu ala syaihi kamilal hisal. Hendaklah seorang pelajar penuntut ilmu masuk ke ruang majelis ilmu itu dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, kemudian mutanazzifan kama zakarna fil muallimi. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi, dalam keadaan wangi. Nah, ini kan juga ada dalam Al-Qur'an disebutkan, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik, pakailah perhiasan-perhiasan kalian ketika masuk masjid. Apalagi dalam kondisi menuntut ilmu yang misalnya ada sebuah majelis ilmu yang memang terbatas misalnya. Orangnya terbatas, tidak ramai macam ini ya. Dia adabnya seperti itu. Pakailah pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Tidak meski pakai baju koko. Ini sopan. Kalau ada baju koko aja Cina kan. Koko, namanya koko. Nah, tidak identik koko itu dengan Islam Koko kan Cina, baju koko. Pakai jubah, pakai gamis kan.
Nah, jangan masuk ke majelis ilmu baru balik dari ngelangkong misalnya. Baru balik nyari timah, lagi belepotan, lagi berbau badannya. Bau keringat. Masuk, hilang buyar. Buyar konsentrasi ustaz. Eh, kemeja kadang-kadang misalnya ada bebek kecil bermain, hilang kadang-kadang, Pak. Apalagi misalnya khutbah Jumat. Waduh itu. Biar kecil bercanya di belakang sana. Hilang materi, Pak. Bisa hilang. Masya Allah. Hikmahnya hilang, hikmah. Apalagi ya gini, masuk majelis ilmu dalam kondisi yang tidak berpakaian yang baik. Nah, ini sedapat mungkin dengan pakaian terbaik kita. Dengan kesempurnaan yang bisa kita usahakan. Pakai minyak wangi bila perlu kan. Nah, kemudian sebagaimana kami sebutkan adab-adab sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru ketika mengajar, pakailah pakaian terbaik kan. Kecuali misalnya dalam saat tertentu yang memang kita lagi darurat, berbeda halnya ya. Kemudian mutatahiran musta'milan asywak. Dan kalau bisa kata beliau bersuci dan menggunakan siwak. Nah, siwak bisa kita analogikan sekarang dengan sikat gigi, ya. Nak setoran hafalan misalnya. Dah tahu kita bau lambung, bau bau mulut, depan gurunya kan ada apa? Guru tak hilang konsentrasi. Nah, itu bagian dari adab. Musta'mil dan siwak. Kemudian kata beliau, farighul qalbi minal umuri syaghilah, dan mengosongkan diri dari hal-hal yang menyibukkan. Ini banyak yang menyibukkan kita nih. Ya. Misalnya kata beliau seperti main-main jari kan, main-main mungkin tasbih, enggak jadi adab juga ya. Ada orang yang dia masuk majelis ilmu itu dia malah berzikir. Itu enggak akan dapat ilmunya karena zikir kan ingat Allah. Sementara kita mencari ilmu itu kan kita nak mendengarkan kan, nak masukkan ke dalam hati, dalam otak, ke dalam jiwa kan. Ada yang saya dengar itu, ini seseorang nyebut aku dah gila nyaman kan murid itu kosiko tuh. Ngapa? Kami ingin jelaskan materi, dia zikir. Subhanallah, pakai zikir digital. Orang menyampaikan materi dia zikir. Padahal majelis ilmu itu zikir juga pada Allah sebenarnya kan. Tidak perlu sebenarnya. Itu kan mengurangi keberkahan ilmu ya. Nah, maka umur syagilah. Sekarang ini banyak ya. Umur syagilah. Enggak main batu main dulu main batu kan. Nah, ada HP ya, sekarang HP. Umur syagilah. Bahkan lagi khutbah juga banyak main HP. Masya Allah. Nak nyebut disegat kini balik. Tadi saya khutbah, saya bilang sholat Jumat tuh jangan tidur, langsung. Ada juga gitu-gitu juga, ada juga pura-pura tidur kan, tapi ngedengar lah dia mungkin. Saya bilang dari tanda-tanda kalau kita nak masuk surga itu nak ijtihadin duna sahwun, nak bersungguh-sungguh saya bilang, termasuk kita dalam ibadah itu sungguh-sungguh. Sholat Jumat sungguh-sungguh. Jangan sholat Jumat kita tidur. Bangun dia. Bangun dan orang kan. Mendak dia lah kan. Ustaz apa gini dia. Itu bangun dan orang bangun. Bangun dia. Karena ada orang memang tentu tuh datang ke masjid sholat Jumat tuh memang nak tidur kan. Nyari dinding-dinding kan. Baru ya salam. Assalamu. Lagu dia nguap. Tapi sama juga sebenarnya. Khotib tak, amun tak jadi khotib jangan-jangan ngantuk juga. Dia nak benar-benar niat, tak benar-benar. Dia kata rumah memang sebenarnya apa yang disampaikan semuanya kebaikan-kebaikan. Cuman kadang-kadang kebaikan-kebaikan itu banyak tak singgah gitu. Walaupun baik saja itu kan yang disampaikan kebaikan-kebaikan dan nasihat takwa sebenarnya. Tapi karena kita dari awal ingin menerima kebaikan itu ya nggak dapat aja akhirnya kan. Nah, jadi banyak hal-hal yang musyagilah yang menyibukkan kita. Enggak tahu lah ini makan jajak menyibukkan ke gerang ngopi kan. Mudah-mudahan enggak menyibukkan ya. Tetap mendengar
Insyaallah di sini alhamdulillah dengar semua kan. Tapi di masjid sana tuh, sana tapi jauh di dekat Datuk sana. Mulai bagi jajak, lagi ngedengarkan ustaz lagi. Lah sibuk ngempak. Kan kan terik urat perut terik kan. Urat kepala kendor. Lah ngempak ya kan. Jadi nak bekerja tu nggiling jajak kan. Utak aja dak anu, dak bermain jadinya. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi anu kita dalam untuk ilmu, hal yang menyibukkan itu Kemudian berikutnya kata beliau, syagilah wa alla yadkhula bi ghairi isti'zanin idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'zan. Dan janganlah engkau masuk kepada tempat belajar tersebut tanpa meminta izin. Jadi harus minta izin Di sebuah majelis yang mana memang majelis itu, tempat itu kita membutuhkan izin dari gurunya. Seperti misalnya masuk ke pesantren misalnya. Kita tanya, kami pernah ke pesantren Darul Arafah, pernah kan Pak Pri Kami disuruh nunggu di luar, nak nyampaikan surat. Tunggu di luar. Kenapa tak kuang masuk? Kami nak bertemu dan nak kami sampaikan nak ngelakar. Tak kuang. Ustaz kami agi istirahat katanya. Bayangkan, gitulah emang. Kalau di pesantren itu gitu memang adab itu. Jadi tempat-tempat yang memang kita harus meminta izin dengan ustadznya, kita harus minta izin. Kemudian wa an yusallima 'alal hadirin idza dakhala wa yakhussahu. Tadi yang sama Dan kalau kita misalnya masuk ke majelis itu minta izin secara ucapkan salam secara umum dan khusus untuk ustadznya. Wa an yusallima 'alaihi wa 'alaihim idzan sarafa. Dan kemudian memberi salam kepada gurunya dan kepada hadirin secara umum ketika selesai dari pembelajaran, selesai dari pengajian. Kama jaa fil hadithi, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, walaysatil ula ahaqqa minas saniyah. Dan tentunya bukanlah salam yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua. Nah, berikutnya. Wala yatahaqqu riqaban nas. Ini juga sering. Janganlah seorang penuntut ilmu dia melangkahi bahu orang lain. Mungkin karena ziham, karena rame karena saking padatnya. Jadi nak ambil tempat depan, melangkah. Dilangkah-langkai bahu-bahu kawannya. Tapi tidak berlaku nih di Masjidil Haram tidak berlaku. Anak-anak nyari saf paling depan. Munda bahkan lewat sutro tidak berlaku di sana. Dalam artian mungkin dalam kondisi ini mungkin daruruh sana tuh kan kita biasa pakai sutro, sutro pembatasnya. Pembatas. Di sana tuh depan orang salat aja. Jadi ada orang yang ngalang ada orang ngalang tetap ada yang lain pula lewat. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi misalnya sholat Jumat misalnya, kalau padat misalnya, nah jangan dilangkai bau, kalau bisa izin agar minggir kan, jangan orang duduk kop lompat Nah, itu bukan bagian dari adab. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Bahkan duduklah engkau di tempat duduk di mana tempat duduk itu berakhir. Kalau penuh, duduklah di tempat yang kosong itu. Nah, ini kata beliau, illa an ya'zana lahu syaikhu fit taqaddum. Kecuali jikalau syekhnya mengizinkan kita untuk maju. Maju merapat. Tolong isi depan tolong isi. Nah, kemudian au ya'lama min halihim isar dzalika. Atau kemudian dia ketahui dari keadaan mereka itu bahwa mereka lebih menyukai hal tersebut. Nah, misalnya memang dia nak di depan, dia nak di situ. Nah, sehingga dikosongkan sama dia di depan itu, jadi menyilahkan orang lain untuk maju. Itu silakan, tafadhol. Wala yuqimu ahadan min mawdihi. Jangan seseorang menyuruh orang berdiri di tempatnya. Berdiri di tempatnya. Kemudian fa in asarahu ghairuhu.
kecuali jika orang lain memang mengutamakannya, ya. Ini orang berdiri tempatnya. Nah, tahu misalnya orang disuruh maju karena di tempat itu, itu jangan. Kemudian bahkan kata beliau, fa in asarahu ghairu, bahkan jika seseorang itu dia mengutamakan orang lain, sementara dia tahu itu tempat utama, lam yakbal, jangan diterima, kata beliau, jangan diterima. Karena mungkin dia nggak nyaman dengan kita misalnya. Misalnya Anda bertemu dengan orang yang kita kenal. Misalnya saya sebagai ustadz misalnya, ustadz. Misalnya ada orang yang misalnya dalam majelis, dalam kajian apa misalnya. Di situ dia duduk misalnya. Dia tuh butuh tempat itu gitu. Biar bisa ngelihat, biar bisa mendengar tempat yang utama. Kita datang, tidak nyaman. Dan nyuruh kita, Ustadz duduk Ustadz. Jadi orang yang menuntut ilmu itu adabnya ya biar duduklah. Karena kita tahu bahwa itu tempat utama gitu. Dan kita posisinya sama-sama sebagai pembelajar, bukan sebagai pemateri. Itu adab. Jangan terima, kata beliau. Ini kata beliau ya. Iqtidaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana sikap Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali dengan dia maju itu ada maslahat bagi orang-orang yang banyak. Misalnya disuruh maju karena mempraktekkan gerakan sholat misalnya, tolong maju. Itu beda kan? Itu beda halnya karena untuk kemaslahatan bersama. 5 menit. Kemudian au amarahu asy-syaikhu bidzalika, atau ketika syekhnya memang memerintahkan untuk ahli tersebut. Wala yajlisu wastal khalwati illa idrurah. Jangan duduk di tengah-tengah negara, bahasa kita. Jangan duduk di tengah-tengah majelis. Orang berkeliling semua tengah-tengah dia. Tengah-tengah negara. Ngelindung ya. Jadi nak paham-paham sendirilah kita. Misalnya posisi kita itu bisa menghalangi orang lain, atau misalnya menghalangi jalan, atau menghalangi penglihatan, atau menghalangi kamera misalnya ya. Kalau bahasa Belitung kita duduk tengah-tengah negara. Kemudian wala yajlisu baina sahibain illa biiznihima. Janganlah duduk di antara dua orang yang sedang duduk bersama-sama, yang datang bersama-sama, datang gitu. Duduk tengah-tengah. Jangan, kata beliau, kecuali dengan izin mereka berdua. Lupa duduk oh iya silakan. Misalnya orang berdua tadi mengizinkan, itu boleh, kata beliau. Fa'in fasahalahu. Tapi jika keduanya melapangkannya, faqad, maka silahkanlah, boleh. Wadhamma nafsahu, dan boleh duduk untuk merapatkan dirinya. 5 menit lagi, please. 2 menit lagi ya. Cukup lah ya sampai ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena Isya akan masuk dalam 2 menit lagi. Terus saya bertanya lah ya. Terus saya bertanya. Lah udah kelak selesai baru bertanya. Terus saya bertanya, karena ini kan adab-adab. Adab-adab itu ada yang kita memang disampaikan dengan dalil, ada yang bentuknya memang pembentukan adab ini dari karakter. Dari Dari ulama-ulama, dari Rasulullah, dari para sahabat yang kemudian kita contoh, sehingga ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu berkah dalam kehidupan mereka, dan kita meniru apa yang mereka lakukan. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Adab-adab sebagai ilmu. Untuk malam ini kita akhiri dulu dengan bersama-sama melapaskan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.